إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan yang zalim. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, akhrajahu Muslim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu akhrajahu Muslim, ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan yang zalim, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebanyakan tabiat manusia itu sering berbuat zalim. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar banyak melakukan kezaliman dan kufur. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Para ulama memberikan definisi tentang zalim, yaitu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini dikatakan perbuatan yang zalim. Dan para ulama membagi bentuk-bentuk kezaliman itu menjadi 3 macam kezaliman. Yang pertama, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman pada diri manusia sendiri. Dan yang ketiga, kezaliman sesama manusia. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kesyirikan. Luqman Al-Hakim menasihati putranya, idza qala Luqmanu li banihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dari 3 macam kezaliman ini yang paling besar yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kezalimannya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada manusia dengan berikan rezeki yang banyak.
Dalam keadaan seperti ini, semestinya yang diibadahi hanya Allah SWT saja. Tetapi justru yang diibadahi selain Allah SWT. Ini sisi kezaliman orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini zalim yang paling besar. Sehingga mandorotnya besar. Apabila seorang hingga meninggal dunia tidak bertobat dari kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kezaliman yang kedua, menzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa-dosa. Seseorang berzina, berbuat zalim. Walaupun senang sama senang, tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi di situ perbuatan zalim karena dia telah berbuat dosa untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dilarang untuk mendekat pohon al-khuldi. Nabi Adam mendekati, lalu Allah usir Nabi Adam dari surga dan istrinya. Sesampainya di dunia, Nabi Adam sering berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Zalim apa yang dilakukan Nabi Adam? Melakukan dosa ini. Dan apabila engkau tidak mengampuni ya Allah, tidak merahmati kami ya Allah, maka benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, walaupun di situ tidak ada madarat untuk orang lain, tetapi itu dinyatakan satu dosa, maka dia telah melakukan kezaliman untuk diri sendiri. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, menzalimi orang lain. Ini jenisnya sangat banyak. Antara sesama manusia, mungkin suami dengan istri terjadi kezaliman. Antara orang tua dengan anaknya terjadi kezaliman. Bisa jadi tetangga-tetangga yang lainnya, teman dengan teman yang lainnya, masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, bahkan kepala negara dan rakyatnya, atau negara dengan negara yang lainnya, bisa terjadi berbagai macam kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkhutbah di saat di Arafah. Beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi sahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram sama kalian, sebagaimana haramnya sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Darah-darah dilindungi, sehingga di sini dilarang seorang membunuh saudara yang lainnya karena termasuk kezaliman. Dilarang seorang melukai saudaranya tanpa ada alasan. Dilarang memukul saudaranya, termasuk kezaliman. Demikian juga kezaliman dalam bentuk harta benda. Seseorang dilarang mengambil harta orang lain, haknya orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama kida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'in aradin. Siapa yang mengambil tanah sejengkal saja, maka nanti akan dikalungkan di yaumul kiamah 7 kali lipatan bumi. Rasulullah SAW bersabda, man qata'a haqqu imri'in muslimin biyaminihi aujaballahu an-nar, aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Siapa yang bersumpah, dengan sumpah itu mengambil haknya saudaranya yang muslim, maka Allah haruskan dia masuk neraka dan Allah haramkan baginya surga. Demikian juga orang-orang yang diberikan amanah, misalnya memelihara anak-anak yatim tetapi hartanya diambil. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim,
maka sama dengan memakan bara api dalam perutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bentuk-bentuk kezaliman dalam bentuk harta. Demikian juga kezaliman bisa terjadi pada kehormatan. Seseorang yang tadinya dikenali masyarakatnya orang baik-baik, dijatuhkan kehormatannya tanpa adanya bukti, sehingga kredibilitasnya hancur. Yang tadinya orang menghormati gara-gara desas-desus, akhirnya runtuh kehormatannya di masyarakatnya. Ini termasuk kezaliman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini macam-macam kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awaqib al-zulm, akibat-akibat yang buruk bagi orang yang berbuat zalim. Keburukan-keburukan itu bisa di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Di dunia, orang yang biasa berlaku zalim, kadang-kadang Allah berikan musibah-musibah, petaka-petaka sebelum dia meninggal dunia. Allah berfirman, wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik walakin aktsarahum la ya'lamun. Sesungguhnya orang yang zalim kami berikan azab sebelum nanti meninggal dunianya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan ke negeri-negeri di masa dahulu juga demikian. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Betapa banyak negeri-negeri kami hancurkan karena berlaku zalim, lalu kami ganti kaum yang lainnya. Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urusiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Betapa banyak negeri kami hancurkan dalam keadaan menzalimi. Kemudian apa yang terjadi? Bangunan-bangunan mereka kosong, sumur-sumur mereka kosong, dan istana-istana mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Allah SWT akibat-akibat umat-umat yang dahulu hancur. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Itulah berita-berita yang kami beritakan kepada kamu ya Muhammad, umat-umat yang dahulu. Sebagian masih tersisa puing-puing bangunannya dan sebagian sudah tidak ada, lenyap sama sekali. Kami tidak menzalimi, tetapi mereka itulah yang berbuat zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Demikianlah kami menghukum suatu negeri manakala berbuat zalim. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, innallaha yansuru ad-daulah al-adalah wa in kana kafirah wa la yansuru daulah al-muslimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong negeri yang berbuat adil meskipun negeri itu dalam keadaan kafir. Tetapi Allah tidak menolong suatu negeri pada negeri muslim karena di situ melakukan kezaliman. Ini bahaya, kezaliman manakala sudah merata di mana-mana, akibatnya besar. Bukan hanya pribadi-pribadi, bahkan negara bisa hancur dengan perbuatan kezaliman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan perbuatan zalim, kadang-kadang seorang tertimpa doa keburukan dari orang yang dizalimi. Sehingga Nabi kita mengingatkan Mu'adz bin Jabal ketika berangkat ke negeri Yaman, wattaqi da'watal mazlum. Wahai Mu'adz, hati-hati kamu dari doa-doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada batas antara dia dan Allah. Tidak ada penghalang sama sekali. Pernah diriwayatkan di zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam, ada seorang wanita namanya Arwa binti Uwais. Dia menuduh seorang sahabat. Pada sahabat ini sahabat yang mulia, masuk 10 besar yang masuk surga, namanya Sa'id bin Zaid. Arwa binti Uwais ini menuduh bahwa Sa'id bin Zaid mengambil bagian tanahnya. Lalu dilaporkan ke Khalifah Marwan Al-Hakam.
Khalifah Marwan memanggil Sa'id bin Zaid. Bagaimana kasus ini? Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana saya akan mengambil tanah sementara saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil tanah sejengkal saja maka akan dikalungkan nanti di yaumul kiamah dengan 7 lapis bumi. Kemudian Khalifah percaya dengan sahabat ini karena ini orang yang adil, ma'ruf para sahabat, sehingga melepaskan Sa'id bin Zaid. Sudah saya percaya, lebih percaya kamu daripada wanita ini. Maka Sa'id bin Zaid mendoakan keburukan bagi wanita ini. Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah kalau dia ini dusta, fa'ammi basaraha, butakanlah matanya, waqtulha fi ardiha, dan matikanlah di buminya. Maka tidak lama kemudian wanita ini buta lalu meninggal di tanah perbatasan yang terjadi sengketa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara akibat-akibat buruk kezaliman di dunia. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yardah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kezaliman di yaumul kiamah juga membawa petaka bagi pelakunya. Di antara petakanya, kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatan li akhiha falatahallalhu minha." Barang siapa punya kezaliman dengan saudaranya, maka hendaknya minta untuk dihalalkan. Fa innahu laisa thamma dinar wala dirham. Karena nanti di sana di yaumul kiamah sudah tidak ada lagi uang dinar dan dirham. Fa yu'khadhu min akhihi hasanatihi. Lalu diambil kebaikan saudaranya. Fa in lam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, maka ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka saudaranya yang dizalimi tadi, kejelekannya diambil, diberikan oleh yang menzalimi. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bertanya, "Manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang enggak memiliki dirham, enggak punya memiliki harta benda." Kata Nabi, "Bukan itu. Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut di umatku itu ya'ti yaumul qiyamah, datang di hari kiamat. Bi salatin wa shaumin wa zakah. Bawa pahala salat, bawa pahala puasa dan zakat. Tetapi dia pernah syatama hada, mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hada menuduh si fulan. Wa akala mala hada memakan harta si fulan. Wa safaka dama hada membunuh darah si fulan. Wa daraba hada memukul si fulan. Maka orang yang menzalim ini diambil kebaikan-kebaikannya. Karena sudah tidak ada lagi dinar dan dirham untuk menembus kezalimannya. Diambil kebaikannya untuk yang dizalimi. Kalau sudah habis, nggak ada kebaikannya, bagaimana caranya? Maka orang yang dizalimi, apa keburukannya? Diberikan kepada yang menzalimi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan masih banyak madarat kezaliman yang lainnya. Ini di antara madarat akibat yang buruk bagi orang yang berlaku kezaliman. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin wa aqimissalam.